Bagaimana dong dengan keterangan hadis yang menyatakan ada kesunahan khusus puasa khusus pada saat nisfu Sya'ban? Ada riwayatnya begini, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul berkata, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana," jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, maka dirikanlah salat di malam harinya, malam nisfu Sya'ban. Wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya, yakni pertengahan bulan Sya'ban. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah Ta'ala yang zilu fiha. Jangan mengartikan secara tekstual. Kalau mengartikan secara tekstual, Allah turun pada saat malam nisfu Sya'ban. Emang dari mana Allah turun? Dari aras katanya. Turun ke mana? Ke bumi. Nanti aras gak ada yang nungguin. Siapa? Ada satpamnya gak kira-kira? Fa innallaha yang zilu, sesungguhnya Allah bukan turun jasmaninya, tapi Allah menurunkan limpahan rahmat dan ampunan pada malam nisfu Sya'ban tersebut, li ghurubi syamsi, dari mulai terbenamnya matahari, ila sama'id dunya, dilimpahkan ke langit yang pertama. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ala min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah di antara kalian yang meminta ampun kepadaku, maka aku pasti akan mengampuni. Ala min mustarziqin fa'arzuqu, adakah di antara hamba-hambaku yang minta rezeki kepadaku pada malam ini, pada saat ini, maka aku akan melimpahkan rezeki kepadanya. Ala min mubdalin fa'u'afiyahu, adakah di antara mereka yang sakit yang meminta kesembuhan kepadaku saat ini, pasti akan aku berikan kesembuhan, kesehatan kepadanya. Ala kada, terus hatta yatlu'al fajru, sampai terbit matahari. Dalam hadis tersebut Allah seperti itu menjanjikan. Riwayatnya ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Lantas kita coba lihat periwayatnya, perawinya. Hadis ini bagaimana penilaiannya menurut para ulama ahli hadis? Di dalam hadis tersebut, di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Bakar ibnu Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah al-Qurashi al-Amiri al-Madani. Para ulama ahli hadis, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, menilai Abu Bakar bin Abi Sabrah itu pendusta dan pemalsu hadis. Ya. Imam Bukhari berkata Abu Bakar bin Abi Sabrah adalah munkarul hadis, tertolak hadisnya, diingkari. Imam An-Nasai berkata Abu Bakar bin Abi Sabrah matruk, dituduh banyak berbohong dalam meriwayatkan hadis. Keterangan ini ada di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya ada di sini, dekat AC di sini. Jadi riwayat hadis ini yang barusan itu sangat dhaif atau dhaif jiddan. Para ulama ahli hadis mengkategorikan dhaif jiddan itu rada-rada maudhu, rada-rada palsu, dan jangan dipakai. Ya. Bahkan yang ketat mengatakan dhaif jiddan itu maudhu kategorinya, masuk kategori palsu. Kalau dhaifnya dhaif yasiran, dhaif yang ringan-ringan, contoh perawinya itu ternyata pada saat menjelang tuanya hafalannya kurang kuat, ya, masih mending tuh dhaif yang seperti itu, dibandingkan karena si perawi tersebut dinilai sebagai pendusta, banyak berbohong, banyak memalsukan hadis. Nah, kalau itu jangan dipakai. Jadi berarti riwayat yang tadi, kalau datang malam nisfu Sya'ban, lakukanlah sholat pada malam harinya, kemudian juga lakukan puasa pada siang harinya. Ini hadisnya hadis dhaif jiddan, jangan dipakai. Lantas bagaimana dong kalau kita ingin melaksanakan puasa khusus pada hari nisfu Sya'ban? Kalau hanya khusus pada saat nisfu Sya'ban, sebelumnya tidak kita terbiasa dengan puasa, ada riwayat hadits yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tasafa Sya'ban fala siyamalah. Jika sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban,
maka janganlah berpuasa. Ini riwayatnya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abi Dawud nomor hadis 2337, Imam At-Tirmidzi nomor hadis 738 dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dalam Sunanul Kubra nomor hadis 2911, kemudian juga Imam Ibnu Majah nomor hadis 1651, kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal pada Kitab Hadits Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, juz kedua pada halaman ke-44 atau nomor hadis ke-44 di juz kedua. Kemudian juga ada riwayat Imam As-Suyuti, dan bahkan kata Imam As-Suyuti, hadza haditsun hasan, haditsnya hasan kalau menurut Imam As-Suyuti. Wa sahahu Ibnu Hibban, tapi menurut Imam Ibnu Hibban hadits ini sahih. Menurut Imam Ibnu Hibban sahih, menurut Imam penilaian Imam As-Suyuti, Jalun As-Suyuti radhiyallahu an, itu hasan. Artinya bagaimana menurut para ulama dalam mensyarahi hadis ini, orang yang tidak terbiasa puasa sunnah kemudian pas memasuki nisfu Sya'ban tiba-tiba mendadak puasa sunnah, itu makruh hukumnya, tidak sampai haram. Tidak sampai haram, hanya makruh. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa puasa Senin, Kamis, atau terbiasa puasa Ayyamul Bid pada hari-hari yang terang 13, 14, 15, kemudian pada saat itu dia berpuasa bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban, karena terbiasa di pertengahan bulan Hijriah dia selalu berpuasa sunnah Ayyamul Bid, maka tidak makruh, apalagi haram, tidak. Makruh pun tidak kalau sudah terbiasa. Atau orang terbiasa tiap hari puasa, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa setahun tidak puasa. Kan kita begitu kan, mengklaimnya itu puasa Nabi Daud, padahal puasa melawung. Nah, contoh puasa-puasa seperti itu karena kita sudah terbiasa. Atau dari mulai awal Sya'ban atau dari mulai Rajab kita terbiasa puasa walaupun selang-seling. Ketika memasuki pertengahan bulan Sya'ban kita berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban bahkan sampai terakhir, tidaklah makruh apalagi haram, tidak sama sekali. Tetap dapat fadilah sunnah. Jadi yang makruh itu orang yang tidak terbiasa puasa sebelum nisfu Sya'ban, tiba-tiba di nisfu Sya'ban dia berpuasa. Makruh saja. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, qaddasallahu sirrah.